Nama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Liba, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya. Temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. Strength. Mandiri, cantik atau tampan. Yang bertekad memilih dan menempuh jalannya sendiri. Dia juga seseorang yang cintanya kuat, baik, dan penuh kasih sayang. Yang menjadi pusat perhatian karena penampilan dan energi kasihnya. Tapi, dia juga tidak suka playing victim. Dia tidak suka jadi korban atau dipermainkan. Dan dia mau siapapun orangnya, menghormati batasan-batasan yang ada. Tapi, dia juga bisa jadi pengalah, mengampuni, sabar dan pengertian, ketika seseorang akan pergi meninggalkannya. Dia juga cerdas dan unik. Dia melindungi dan menerima orang yang dicintainya dengan segala kekurangan mereka, mengetahui bahwa setiap orang membutuhkan sentuhan lembut dari orang yang dicintainya. The Sun. Seseorang yang riang, ceria, kreatif dan bergairah dalam hidup. Dia juga pandai, percaya diri, gembira, optimis dan care terhadap orang lain. Dia juga bisa menjadi seseorang yang selalu ada untukmu. Baik dan juga sederhana. Dia berharap untuk membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Melalui kemajuan dan kesuksesannya, dia membuka jalan bagi orang-orang yang kurang beruntung atau orang-orang yang masih mencari jawaban dan solusi. Siapapun yang bertemu dengan orang ini, pasti belajar sesuatu darinya. Setiap hari menyenangkan dan berharga baginya. Bahkan, kamu hampir tidak akan mendengarnya mengeluh atau menyebabkan masalah. Dia sadar diri dan cerdas sampai-sampai orang lain mungkin menganggapnya luar biasa. Meskipun, bagi dirinya sendiri, itu biasa saja. Itu berarti, dia juga rendah hati. Justice. Berbudi luhur, penuh kasih, mandiri, serius dan hidup dengan aturannya sendiri. Dia akan menuntut haknya dan memang pantas mendapatkan rasa hormat. Seseorang yang mandiri yang dapat berdiri di atas kakinya dan menemukan jalannya dalam hidup. Dia akan memahami dan membantu kamu dengan cara apapun yang dia bisa, tetapi dia tidak akan melupakan pelanggaran, dan tidak akan mengampuni jika kamu melanggarnya. Dia tenang, dan suka berkata dengan jujur, juga rasional. Knight of Wands. Dia tidak sensitif, cenderung egois dan memikirkan diri dan kepentingannya sendiri.
Ini karena dia selalu saja datang dan pergi sesuka hatinya dalam sebuah hubungan. Ketika dia sedang kangen dan butuh kamu, bisa saja dia menghubungimu sehari 3 kali. Tapi, keesokan harinya, bisa saja dia seperti menghilang di telan bumi begitu saja. Tanpa kabar, seperti melupakanmu begitu saja. Dan ini bisa berlangsung lama. Menghilang begitu saja. Dan ketika dia butuh lagi, maka dia akan kembali lagi. Ini bukan berarti dia tidak bisa berkomitmen. Hanya saja, kebanyakan orang tidak akan tahan dengan kelakuannya yang seperti itu dan sangat meresahkan dalam sebuah hubungan. Queen of Cups. Dia adalah orang yang sabar, penyayang, banyak pengetahuan, berwawasan luas, yang bisa jadi bahu untuk bersandar bagi siapapun yang membutuhkan. Seorang teman curhat yang baik. Tapi, dia agak tertutup ketika itu mengenai dirinya. Dia adalah orang yang sangat hangat dan penuh kasih sayang. Yang memiliki cinta mendalam pada keluarga, teman, komunitas, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Sangat pengertian dan tanpa syarat. Dia juga romantis. Yang punya pandangan positif tentang kehidupan dan bisa membuat suasana misteri di sekitar dirinya. Menggambarkan seorang wanita yang secara alami spiritual, psikis dan magnetis. Dia juga kuat, meskipun agak keras kepala dan mandiri. Dia bersemangat, bangga dan berkemauan keras. Dia juga seseorang yang bisa menangani dan menghadapi hubungan yang rumit. Knight of Cups. Seperti layaknya pujangga, orang ini sangat mengagumi dan menjunjung tinggi cinta. Sangat bucin. Dia merasa, cinta haruslah seperti di dongeng-dongeng. Begitu dramatis. Semua harus terlihat sempurna. Padahal, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dia begitu mengagumi dan membangga-banggakan orang yang dicintainya. Tapi, ketika dia mendapati kekurangan dari orang yang dicintainya, maka dia akan berpikir ulang dan bahkan pergi meninggalkannya, dan mencari cinta lainnya. Inilah yang membuat orang ini terkesan player. Oke. Hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe and thanks for watching.